Selamat malam Sobat Tidak Terlihat. Selamat malam. Kembali lagi dengan gua Hita Abdurrahman dan Saya Wiana Abidya. dalam podcast Ludah Pocong. Cuh. Podcast Bapak Pocong. Bapak Pocong. Bapak Pocong. Ya, baik lagi sama dengan saya dan Mas Abe. Mas Adit. Sebelum masuk ke konten, makasih banget buat kalian yang udah dukung kita Ya, sampai kita sekarang. Dengerin kita dari awal sampai akhir. akhir. Itu rumah sih. Awal Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ya, terus balik lagi kita ada di segmen Namanya adalah Santet. santet. Loh, salah. Itu apa namanya? Cut. Jadi kita ada di segmen santet. Santet. Ulasan terupdate. Jadi di segmen ini kita bakal mengulas segala hal yang bisa diulas dan tentunya ada hubungannya dengan horor ya. Ya. Kita mau ngulas apa nih, Nggak Mas tahu Adit? Jadi di episode ini sebelumnya kita sempat ini ya nge-react atau ngulas beberapa video pendek kiriman kalian. Kita mau ngulas ini film pendek, bukan video pendek. Dia ini udah sempat menang menang banyak penghargaan Mas di tahun itu. Wow. Dan Penghargaan apa? Aku Adipura? Adipura. Kalpataru. Kalpataru. Aku agak lupa nama penghargaannya apa karena banyak. Dan ini kayaknya yang bikin anak isi deh. Wah. Alma maternya Mas Abe. Isi yang mana dulu? Isi tahu. Isi tahu. Gak tahu isi Jogja lah ya. Oh iya, berarti Kayaknya isi Jogja. mungkin teman saya. Yang itu. Lalu ini syutingnya kayak di Jogja kok. Kayaknya saya ingat gue. Dan ini ntar kita ulas di belakang ya. Jadi sekarang kita mau nge-react dulu. Mungkin nanti kalau kepanjangan kita bakal bikin 2 video. Satu Oke. react, satunya buat kita ulasan. Oke, kita bisa mulai dulu. Filmnya apa? Sebelum itu, pernah nonton belum? Aku. Udah tapi agak lama. Udah pernah nonton. Udah lupa. Udah Kita, lupa. aku soalnya belum nonton. Ya, Mas Abe belum pernah nonton pure, aku udah nonton beberapa kali. Dia udah lupa. Tapi udah agak lama. Tapi aku selalu nonton ini beberapa kali pun tetap ngeri. Oke. Kita play aja. Oke. Setelah motor ini lewat. Setelah pesan-pesan berikut. Oke, kita play. So, volumenya udah gede. Mana bro? Snap. Di penghujung hari pada saat itulah para setan sedang berkeliaran mencuri kandang-kandang dan mengikuti tugas kalian. Wah, fontnya ceria sekali. Ayo jalanin cepetan dikit. Ayo jalanin ke depan yang teman-teman. Lo kenapa? Biasanya kan kita lewat sini. Wow. Kayaknya kenal. Kenapa, Mas? Tikukannya tadi bukan sih? Iya. Wow. Ngeselin ya.
Bu, beloknya diganti, Bu. Kita harus lewat sini. Gimana udah pernah lihat aja kayak gini aku anjir. Tricky. Kula badhe ngancani. Oh, pengen ikut. Ah, bisa. Ayo, terus. Lu kenapa sih punya bayang kunci? Aduh. Wih, bagus men, efeknya. Kalau pikir kau sudah aman. Gimana mas? Bagus. Gimana mas? Cool, man. Aduh. Udah berapa menit sih? 9. Jadi kita jadiin satu aja sama pembahasannya. Oh, ayo. Moming Mo dan Amri Ramadana. Keren Kali ya. Ahmad Bay. Jogja nggak sih? Saya ingat itu isi deh kayaknya. Saya ingat dulu kayaknya. Kalau ada yang tahu atau mungkin kreatornya nonton. Saya kurang tahu. Tapi build up suasananya keren sih. Keren mas, keren. Ya, ntar kita masuk ke pembahasan.
nonton film sampai akhir ya. Behind the scene credits. Ya, Ghost Body Double-nya Bang Redis. Gak kok men. Mana Ghost Body Double gimana? Hah? Maksud Ghost Body Double? Ini stuntman. Original Mystical sih yang Redis itu. Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jakarta berarti. Ini lebih dari juga. Bukan isi kan? Jakarta. Mungkin IKJ. Bisa dulu. Kelar. Ya tadi ya sobat tidak terlihat, kita sudah mereact dan kita akan mengulas Sandekala. Oh, enggak lihat ini aja. Baiknya The Ultimate Anime anjir. Kira ini hantu-hantu aja. Bukan itu pernah nonton. Ini akun ini film-film pendek itu. Enggak tahu. Fitzy Fitzy. ini. Jangan masuk ke Fitzy. Fitzy itu kayak iya mungkin kayak apa namanya? Kayak channel untuk ini ya. Iya kalau kayak itu loh channel apa tuh namanya? Apa? Tup dulu, Mitup. Gitu. Ya udah tadi ya kita udah nonton dan nge-react. Aku udah nonton berkali-kali tetap aja kaget. Emang jancuk gitu serius. Ya ini kita mungkin agak lebih ke Mas Abe ya karena dia yang baru pertama kali nonton. Iya, oke. Nonton. Gimana nih Mas Abe bener? Bagus ya. Bagus lah. Simple konsep. Setuju banget. Itu gini ya, kalau ini kan berarti kan di post produksinya yang keren ya, editingnya bla bla bla. Aku rasa konsepnya sih. Ya konsepnya keren, tapi maksudku dari tempat produksinya itu sebenarnya biasa aja. Iya. Cuman kayak maksudnya. makanya aku agak alergi sama gang sempit ya karena nonton film ini mas. Claustrophobic gitu ya. Kalau aku nonton kayak gitu. Dan itu sebenarnya simpel kan tempatnya komplek biasa dan nggak ada menunjukkan tempat-tempat serem loh. Pohon gede, makam nggak ada. Dan itu pun aku yakin pas di gang-gang tadi syutingnya nggak malam itu. Agak siang tapi di di postnya di editingnya. Kayak gitu. Keren banget serius. Tapi tetap konsep senja, maghrib, matahari terbenam tuh kayak sekarang ini. Ya kayak sekarang ini kita maghrib ya record. Emang dari dulu kan itu sesuatu yang orang-orang tua tuh pasti bilang Bali itu. Jangan kita Jangan aktivitas. Dan yang muslim juga kan waktunya sholat maghrib gitu kan. Dan itu terlalu apa ya? Sesuatu yang terlalu sering kita dengar Mainstream ini. jadi kita mungkin nggak bisa. Jadi gini, mungkin jadi banyak orang cerita-cerita serem soal senja. Dan mungkin itu cara orang tua supaya anak-anak nggak main sampai malam. Jadi udah sore nanti gimana gitu, ditakut-takutin kayak gitu. Dan saking seremnya mungkin saat kita dewasa Ke bawah. terus kita bisa jadi ke bawah, bisa jadi kita kayak itu mah cuma untuk nakutin anak kecil. Kan tetap aja ada orang yang kayak gitu kan. Dan ini mengeksekusi konsep itu dengan bagus. Iya. Dan kenapa tadi aku bilang saat kita dewasa perubahannya, karena di tokoh film ini ada sisi anak kecil, ada orang dewasa yang ngalamin kejadian yang sama. Bener. Cuman itu mungkin kalau dari sisi apa ya, otak-atik gatuk kali ya. Yang kenapa kok nggak boleh keluar malam atau keluar maghrib itu kan karena orang tua pengen anaknya nggak main malam. Tapi kok dari segi apa namanya, spiritualnya kan memang maghrib itu kan waktunya perpindahan harian. Perpindahan istilah ya ada dimensi lah, siang malam gitu kan. Dan itu kan terjadi pergeseran dan pergesekan, makanya alamnya beralih gitu. Makanya di situ kan ada peralihan dan itu kalau dari segi energi kan emang ya pasti ada perbedaan di situ. Makanya makhluk-makhluk kayak gitu kalau dari segi metafisik itu harusnya sih emang, kalau aku ya meyakini emang di waktu maghrib kayak gini tuh emang ada mas. Emang waktunya mungkin mereka ngapain, beraktivitas. Mas Abi gimana? Tapi aku jadi mikir, Gimana? zaman aku kecil dan yang anak-anak kecil yang lebih kecil dari aku. Aduh, gimana sih? Orang-orang yang lebih tua dari aku, yang kecilnya lebih lama lagi dari aku. Itu biasa kalau main malam. Jadi kayak di Purwokerto berarti. terutama kayaknya malah anak kampung sih.
Kan kamu tahu tembang Padang Bulan? Tahu. Di mana saat purnama malam terang. Nah, anak sih pada main kan? Kan berarti main malam masih bisa, men. Ya cuman gini Mas, yang perlu menurutku lah ya. Ini kan transisi mau ke malam. Itu benar. Maksudnya Kalau malamnya sih kita main di malam tuh nggak apa-apa. nggak apa. Cuma jangan pas Iya, senja jangan pas aja. senjanya kan. Kalau misal gini, alasan orang tua nakut-nakutin anaknya supaya dia nggak main malam. Tapi pada kenyataannya ya malam Harusnya malam memang nggak boleh keluar ya. Ya makanya berarti kan kalau berarti pertanyaannya Mas, kalau aku kan emang udah declare, emang aku meyakini maghrib itu ada peralihan dan pastinya dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk itu. Kalau Mas Abe meyakini itu juga atau emang mikirnya cuman ya itu gimmick orang tua biar mereka nggak keluar? Kalau gimmick orang tua kayaknya ya bisa sih. Bisa aja sih. Bisa aja. Tapi aku rasa tetap ada Tetap ada. Subuh juga peralihan kan? Subuh juga peralihan. Ya itulah maghrib sama subuh. Kenapa kalau di film-film horor waktu yang aman itu setelah adzan subuh gitu, udah kayak aktivitasnya yang gaib selesai juga. Reda. Maghrib tuh berarti pertanda mulainya. Startnya gitu. mulainya kayak ya kan kebalikannya gitu. Gitu. Tapi di luar itu semua film ini keren banget. Nggak terlalu banyak gimmick. Hantunya cuma itu doang. Cuman ya ini ya kalau menurutku film hantu yang bagus tuh kayak gini sih. Dia nggak nge-reveal bentuk real hantunya. Jadi kita penasaran. Kayak tadi kan cuma beng. Ya. Sosok kayak gitu. Fuck itu. Soalnya apa yang lebih serem tuh apa yang kita bayangin, man. Iya, jadi kita berimajinasi sendiri kan. Iya. Kita melengkapi apa yang kurang lengkap dari film itu. Bener, kuncinya horor di situ. Makanya tadi di film pendek sebelumnya yang kita react kemarin itu, yang apa, Mas Abi? Yang mana? Yang film pendek. Oh itu. Yang luar Shadow. Yang bayangan. Bayangan itu menurutku endingnya jadi kurang greget karena Kelihatan ya. kelihatan bentuknya orang gitu. Itu sih. Kalau ini emang aku ngawang-ngawang gimana kalau aku Iya bener, ngawang tadi. Iya. Dan yang paling fakta itu ini Mas, endingnya Mas. Itu keren banget sih. Seriusan kita udah berpikir kita selamat masuk rumah, ternyata rumahnya cocok. Nggak ada rumah, nggak ada rumah buat kalian. Lu pikir lu aman? Iyalah jancu. Itu bener-bener kayak ini sih. Mind blowing gitu. Mind blowing iya, itu kayak dream sequence gitu loh. Ya, Bener-bener gangnya kosong, sama sekali nggak ada aktivitas. jadi kayak mungkin dia tuh ketika masuk gang-gang itu dan di waktu maghrib dia tuh masuk portal lain tau. Kayak udah ngelup gitu ya. Udah ngelup, udah di alam lain gitu. Christopher Nolan, is that you? Siapa tahu. Lihat ya, ada maghrib. Wah nih, sendekala nih. Sendekala Kita nih. nggak boleh. Untung kita tidak kemana-mana, kita membuat konten ini jadi aman di sini. Aduh, gimana kalau kita nanti buka pintu terus kita tiba-tiba ada di dalam ruangan lagi? Anjir, bodo amat. Saya pulang dulu Mas. Pas kamu pulang masuk ke rumah, ini dalamnya kamar sini. Yang penting ada kamu gak apa? Ada temennya lah. Yang ada kamu lah. Kamu gak ada, bodo amat ya. Pulang nih. Loh, kok balik lagi? Anjir. Walaupun sebenarnya kayak gang sempit gitu, kamu bisa kembali ke gang yang sama lagi. Kalau kamu beloknya kanan terus. Ya iya. Jadi itu sih ada ini sih. Ada sisi apa ya? Ya iya kalau kamu beloknya ke kanan terus, ke kanan lagi, ya kamu kembali ke tempat yang sama. Memutari ini. Nunggu azan dulu. Ya tadi komennya itu sih ya Mas. Terus ini Mas Abi tadi tuh agak membuka topik yang lumayan menarik sih menurutku. Apa? Yang ini loh Mas, kamu bilang kalau belok ke kanan terus ya balik situ lagi. Ya iya. Bener kan? Nah tadi itu emang di awalnya kayak gitu kan? Mentok kanan, Untuk kanan balik lagi. situ lagi. You don't say. Gimana maksudnya? Ya iyalah. Kalau kamu belok kanan terus, kamu muter Situ lagi kan? Tapi tadi kan benar. Kenapa anaknya nggak mau ke kiri? Karena di kiri kan ada Ya kayaknya anaknya lihat kan. Ada lihat kan, Nah, anaknya. jadi dia Nggak mau. situ. kanan. Sampai si ibunya, kita harus lewat sini kalau mau pulang gitu kan. Nah, tadi nekat ke kiri ya? Akhirnya ke kiri. Nekat ke kiri, makanya ketemu itu gang sempit tadi. Terus ketemu yang gang yang mundur. Iya, lagi. gang mundur tadi. Oke. Terus jadinya nggak ada ini kan?
nggak ada solusi kan untuk permasalahan gang itu. Dia belok kanan muter, dia belok kiri Iya, ya harus muter lewat. lagi, cuman udah sampai rumah tapi muter lagi kan. Iya, ya harus lewat situ kan. Dia juga nggak sampai rumah itu. Terus aku ada satu hal yang nggak tahu itu mungkin properti biar tambah horor atau gimana. Boneka. Enggak ini sih. Kamu nggak terlalu anu ya? Enggak. Gini aku cuma mikir dari segi sutradara ya. Dia bikin film ini, kenapa anak kecilnya bawa boneka? Menurutku Untuk menggambarkan Properti. anak kecil. gitu loh. Kamu nggak berpikir untuk memasukkan unsur-unsur horor di situ? Enggak. Enggak. Kecuali aku tadi nggak notice ya. Kan bonekanya jatuh. Jatuh. Itu di ending bonekanya tetap ada nggak? Atau ada lagi? Gak tahu, kayaknya nggak kesul deh. Cuma jatuh gitu. Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau sangkut pautnya emang nggak ada sih, cuman properti karena kan namanya film kan setiap yang masuk di frame itu kan pasti diperhitungkan. Bukan. Diperhitungkan, dihitungin apa efeknya. Aku cuma akan merasa itu bagus kalau misalnya kan mereka lari dan bonekanya jatuh. Terus saat mereka ngelup yang masuk rumah ternyata ada di tempat awal mereka pulang. Terus bonekanya ada lagi kan. Baru Oh, berarti itu mungkin maksudmu ada hubungannya sama boneka itu. nggak ada hubungannya sama boneka. Cuma kan berarti anak itu bener anaknya apa bukan? Soalnya anaknya dia kan bonekanya jatuh. Oh fuck. Awal dari kepikiran. Jadi mungkin ketika masuk itu anak dan ibu itu terpisah loh. Iya, bisa jadi kan. Wah, jancuk banget itu cuy. Gimana kalau kita lihat di ending tuh? Coba. Dia bawa boneka apa enggak? Anjir cuy. Nah, Jatuh. Coba kamu perhatiin anak kecilnya bawa boneka enggak? Ya, kita harus lihat bukti lagi nih. kan sini lagi. Apa? Enggak ya, enggak pegang boneka ya. Nah, kayak gini pun menurutku lebih serem sih. Karena jadi kayak Tadi siapa namanya? Bang siapa? apa tadi? Bagus tadi. Biar transparan. Tapi actingnya ibunya menurutku juga keren sih. Enggak. Enggak sih. Ya ini aja. Dia pegang enggak? Enggak ya? Enggak. Tapi keranjangnya Lanjutnya. jadi gimana si boneka? Enggak ada. Ya nggak ada, cuma tahu properti penghias aja kan. Ya itu ya sobat tidak terlihat ya. Masa beda yang mau diulas lagi, Bang? Cukup ya. Cukup sih kayaknya. Cukup serem. Ya udah buat kalian yang belum nonton harus nonton sendiri di kamar ya. Kalau bisa direkam ntar dikirim ke kita. Iya. Kalian nontonnya pakai HP ya? Pakai HP Tiduran. aja. Sambil tiduran. Siap-siap aja benjol tuh, Pak. Gitu. Sandekala nih. Ya, ini kita sendekalan nih. Ini bukan backsound ya, ini maghrib beneran. Yaudah kalau gitu makasih banget. Jangan lupa dukung terus kita dengan like kalau kalian suka, terus share juga, terus subscribe channel kita biar Mantap. Biar Si mantap, sama gitu. Amri Ramadan. Mudah-mudahan. Yaudah kalau gitu gue Halid Abdurrahman. Gue Wiana Ditya. Kami berdua pamit undur diri. Salam Lucu. Cok.